Sistem Super Devouring. Bab 136 Rumah Ling Qiao. Saat Ye Xuan selesai membaca, darahnya mulai mendidih. Ayahnya begitu hebat sehingga dia bahkan tidak pernah mendengar tentang alam pil ilahi, namun ayahnya benar-benar telah melampaui alam pil ilahi. Ini tidak ilmiah. Ye Xuan, apa yang dikatakan Tuan? Zhao Pan bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Ye Xuan menjawab, ayahku pergi mencari ibuku, dan aku tidak tahu di mana dia berada. Namun, dia memintaku untuk pergi ke rumah Ling Qiao untuk mencari seseorang. Fatih, apakah kamu tahu di mana rumah Ling Qiao? Rumah Ling Qiao. Mendengar nama itu, lemak di wajah Zhao Pan bergetar, dan dia berseru, Tuan memintamu pergi ke rumah Ling Qiao. Ya, sepertinya di luar Kekaisaran Xuanyang. Di mana itu? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumah Ling Qiao bukanlah sebuah nama tempat, melainkan sebuah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Kekaisaran Xuanyang. Zhao Pan menjelaskan. Berkali-kali. Bukankah itu agak berlebihan? Ye Xuan mengangkat alisnya. Zhao Pan menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak berlebihan. Kita sekarang berada di wilayah timur. Ada ratusan kekaisaran di wilayah timur, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kekaisaran tingkat rendah, kekaisaran tingkat menengah, kekaisaran tingkat tinggi, dan dinasti. Saya ingat bahwa kekaisaran Xuanyang kita hanyalah kekaisaran tingkat rendah. Kata Ye Xuan. Zhao Pan mengangguk, benar sekali, hanya ada 4 dinasti besar di wilayah timurku, yang masing-masing sangat kuat, dan istana Ling Qiao ini adalah kekuatan yang lebih kuat daripada keempat dinasti besar itu. Bahkan jika keempat dinasti besar itu digabungkan, aku khawatir mereka tidak akan mampu mengguncang istana Ling Qiao. Sangat kuat. Ye Xuan juga terkejut. Dia sekarang berada di kekaisaran tingkat rendah. Ada kerajaan tingkat menengah, kerajaan tingkat tinggi dan dinasti yang lebih kuat dari ini. Namun, ayahnya sebenarnya memintanya pergi ke rumah Ling Qiao untuk mencari seseorang. Ini hanyalah fantasi. Bakatnya pasti yang terbaik di Kekaisaran Xuanyang, tetapi di Kekaisaran Menengah dan Maju dengan wilayah yang luas dan populasi besar, mungkin tidak layak disebut, belum lagi istana Ling Qiao yang lebih kuat dari dinasti tersebut. Tentu saja kuat. Zhao Pan berkata dengan kaget, rumah Ling Qiao ini adalah penguasa wilayah timurku. Lalu, apakah kamu pernah mendengar tentang Sekte Tianyuan? Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Ye Xuan. Sekte Tianyuan. Itu adalah sekte yang paling dominan di wilayah selatan, dan setingkat dengan istana Ling Qiao. Zhao Pan berkata dengan ngeri, apakah Tuan memintamu untuk kembali ke Sekte Tianyuan? Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Tidak, aku hanya mendengarnya secara kebetulan. Meskipun dia mengatakan ini, Ye Xuan terkejut dalam hatinya. Lin Suir dari keluarga Lin di kota Lianyun diperhatikan oleh para tetua Sekte Tianyuan dan diterima sebagai murid. Ye Xuan tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi sekarang dia mengerti bahwa Sekte Tianyuan sangat kuat dan merupakan kekuatan di atas dinasti. Sialan, aku tahu tawaranku terlalu rendah, hanya 3 kali lipat dari hadiah pertunangan. Bahkan jika itu 30 kali, 300 kali, atau bahkan 3000 kali, itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Aku kehilangan begitu banyak. Ye Xuan merasa ingin menangis, tetapi dia tidak mengeluarkan air mata. Jika harganya 3000 kali lipat, dia mungkin sudah berhasil menembus alam roh sejati, atau bahkan alam asal sejati sejak lama. Namun, dia juga mengerti bahwa bakat Lin Suir mungkin terlalu bagus, dan gurunya mungkin hanya kebetulan lewat dan tidak ingin mengganggu pola dunia ini, jadi dia tidak mengeluarkan terlalu banyak barang. Jika tidak, hal itu mungkin menarik perhatian orang lain, seperti musuh. Master manapun di level itu mungkin bisa menghancurkan Kekaisaran Xuanyang, jadi lebih baik bersikap rendah hati. Lin Suir sudah lama pergi bersama gurunya. Alamnya seharusnya lebih tinggi dariku sekarang. Kupikir kecepatanku sudah cukup, tapi aku tidak menyangka ternyata aku hanya melihat langit dari dalam sumur. Ye Xuan merasa tidak berdaya. Setelah 2 detik hening, dia bertanya, Kakak gendut, istana Ling Qiao sangat kuat. Persyaratan untuk merekrut orang pasti sangat tinggi. Memang, jumlahnya sangat tinggi. Awalnya, hanya merekrut orang-orang dari 4 dinasti. Namun, tahun ini muncul berita bahwa mulai tahun ini,
Istana Lingqiao juga merekrut orang-orang dari kekaisaran, tetapi persyaratan minimumnya adalah alam roh sejati. Zhao Pan mengangguk. Jadi, saya masih punya kesempatan. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa pergi. Zhao Pan menatapnya dan berkata, meskipun hadiah kompetisi ibu kota kekaisaran yang asli sangat besar, hadiahnya tidak sampai pada titik di mana 1 poin senilai 10 tael emas diberikan. Tahukah kamu untuk apa kompetisi tahun ini? Ye Xuan juga tercengang setelah mendengar ini, dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya, mungkinkah itu untuk Lingqiao Mansion? Ya, itu untuk Lingqiao Mansion. Jadi, selama kamu masuk ke 3 besar dalam kompetisi, kamu mungkin memenuhi syarat untuk pergi ke Lingqiao Mansion untuk mengikuti penilaian. Zhao Pan mengangguk. Mungkin. Apakah ada faktor lainnya? Ye Xuan segera menemukan titik kuncinya. Zhao Pan mengangguk tak berdaya, ya, hanya ada 3 tempat, jadi Kekaisaran Xuanyang saya akan bersaing dengan Kekaisaran Liehuo. Kekaisaran Liehuo. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, hanyalah Kekaisaran tingkat rendah, bukan masalah besar. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Namun sekarang, jalur pertumbuhannya sangat jelas. Dia akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, kemudian bertarung memperebutkan tempat, berpartisipasi dalam penilaian Lingqiao Mansion, dan memasuki Lingqiao Mansion. Baiklah, ayahku sangat menghargaimu. Kurasa tidak masalah bagimu untuk mendapatkan tempat pertama. Aku harus kembali berlatih, tetapi aku juga ingin mendapatkan tempat. Zhao Pan berkata lalu pergi. Ye Xuan, di sisi lain, duduk di sana, berpikir dengan tenang. Titik. Segera, 3 hari berlalu. Ketika hari keempat tiba, Ye Xuan juga dibawa ke kota kekaisaran sebelumnya. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa tidak banyak orang, mungkin hanya sekitar 500 orang. Tampaknya banyak orang yang mengundurkan diri selama 3 hari ini. Namun, tak seorang pun yang hadir mengenal Ye Xuan. Ye Xuan seperti orang biasa, berbaur dengan orang banyak. Kamu Xuan. Pada saat ini, segumpal daging tiba-tiba menggelinding dari jarak yang tidak jauh. Dia adalah Zhao Pan, yang beratnya 316 pon. Sulit untuk membayangkan bahwa bakso sebesar itu sebenarnya adalah pangeran kekaisaran Xuanyang. Namun, teriakan Zhao Pan segera menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Ye Xuan, bukankah ini orang aneh yang menempati posisi nomor 1 di daftar peringkat poin? 71 juta poin, 2 kali lipat lebih banyak dari posisi kedua. Jika diganti dengan kristal kelas rendah, maka akan menjadi 710 kristal kelas rendah, yang dapat digunakan untuk membangun keluarga yang lebih kuat dari keluarga Tian. Ye Xuan juga sangat tidak berdaya, karena dia ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi dia tidak menyangka Zhao Pan akan mengungkapnya dalam sekejap. Setelah Zhao Pan mendekat, Ye Xuan bertanya dengan suara rendah, "Kakak gendut, apakah kamu tahu apa itu kompetisi ibu kota kekaisaran tingkat kedua?" Zhao Pan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah, "Aku juga tidak begitu jelas. Semuanya diputuskan oleh ayahku. Meskipun aku seorang pangeran, aku harus berjuang untuk sumber daya kultivasiku sendiri. Jika aku tidak mencapai tujuan kultivasiku, ayahku tidak akan memberikannya kepadaku." Oke. Ye Xuan memutar matanya. Dia mengira menjadi pangeran di suatu kekaisaran adalah hal yang sangat mulia, tetapi dia tidak menyangka bahwa di sana terdapat sumber daya budidaya yang tidak terbatas. Namun, Zhao Pan baru berusia 18 tahun, tetapi dia telah menerobos ke alam roh sejati. Kemampuan ini cukup baik. Sistem Super Devouring. Bab 137 Istana Emas. Segera, pria parubaya berpakaian ungu muncul di atas kota kekaisaran. Semuanya, tahap selanjutnya adalah tahap kedua dari kompetisi ibu kota kekaisaran, dan tahap kedua ini masih akan dilakukan di cermin langit berkabut. Kata lelaki berbaju ungu itu sambil melambaikan tangannya, lalu cermin langit berkabut yang besar itu pun jatuh lagi. Anda bisa pergi lewat sini, tapi hati-hati jangan sampai melakukan tindakan apapun. Tunggu perintah saya, tambah pria berbaju ungu itu. Orang-orang di depan mulai memasuki cermin labirin satu demi satu. Dia adalah orang kepercayaan ayahku, Yue San, panglima tertinggi dari seluruh pengawal kekaisaran dan ahli alam Zhen Yuan yang kuat. Zhao Pan memperkenalkan dengan suara rendah.
Ye Xuan bergidik. Untungnya, dia tidak menyerang Zhao Pan kemarin, kalau tidak dia akan dipukuli oleh Komandan Yue. Namun, ini mungkin mengungkap identitas Pangeran Zhao Pan. Segera, tiba giliran Ye Xuan dan Zhao Pan. Sekarang semua orang di sekitar mengenal Ye Xuan dan Zhao Pan dan mulai menjauhi mereka. Para kontestan yang tersisa hanya berharap agar mereka tidak bertemu dengan kedua orang mesum itu di babak kedua. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki cermin labirin. Pada saat ini, Ye Xuan dan Zhao Pan telah tiba di depan Istana Emas. Istana emas ini berwarna emas dan tampak seperti gunung. Cermin langit misterius ini sungguh ajaib. Saya tinggal di dalamnya selama lebih dari 10 hari sebelumnya, tetapi saya bahkan tidak menemukan istana emas ini. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Wah, aku tak menyangka akan ada di sini. Zhao Pan berkata dengan terkejut ketika dia melihat istana emas ini. Apakah kamu tahu di mana ini? Ye Xuan bertanya. Tentu saja aku tahu. Zhao Pan mengangguk, istana emas ini terbuat dari emas. Apakah benar-benar terbuat dari emas, bukan emas yang dicat? Ye Xuan sedikit terkejut. Tentu saja. Pada saat ini, Yue San yang mengenakan pakaian ungu tiba-tiba melompat ke tangga panjang Istana Emas dan berkata, tahap kedua turnamen ibu kota kekaisaran akan diadakan di Istana Emas ini. Semua orang terdiam dan mulai mendengarkan dengan tenang. Istana Emas ini dibangun oleh seorang pria yang sangat kuat. Senior ini berasal dari sebuah dinasti dan sangat kuat. Dia juga pemilik sebelumnya dari cermin langit berkabut ini. Namun, senior ini hidup menyendiri di Kekaisaran Xuanyang selama ribuan tahun. Setelah kematiannya, keluarga kerajaan secara tidak sengaja memperoleh cermin langit berkabut ini dan juga menemukan istana emas ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman istana emas ini juga dibangun oleh senior. Meskipun kami telah menjelajahinya, masih banyak harta karun di dalamnya, serta barang-barang yang ditempatkan oleh keluarga kerajaan saya. Namun, ada bahaya di istana emas ini, seperti mata-mata negara musuh yang ditangkap oleh Kekaisaran Xuanyang milikku. Mata-mata ini cukup kuat. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-10 seni bela diri, dan beberapa bahkan berada di alam roh sejati. Jika mereka bertemu dengan mereka, mereka pasti akan membunuh mereka. Dan yang harus kalian lakukan adalah memasuki istana emas ini dan menemukan pintu keluar dalam waktu 1 bulan. Jika kalian tidak menemukan pintu keluar dalam waktu 1 bulan, kalian akan tereliminasi. Hanya mereka yang menemukan pintu keluar dan berada di peringkat 100 teratas dalam poin yang dapat menukar poin mereka dengan emas atau kristal. Panglima berpakaian ungu mengatakannya dengan sangat jelas, dan orang-orang yang hadir pun mengerti. Jika Anda ingin menukarkan poin, Anda harus memenuhi 2 syarat, satu adalah keluar dari istana emas, dan yang lainnya adalah berada di peringkat 100 teratas dalam peringkat poin. Selain itu, di akhir level pertama, poin Anda telah dikunci, dan poin untuk level ini akan dihitung ulang sesuai dengan levelnya. Pada saat yang sama, babak ini akan ditutup dan orang-orang di luar tidak akan dapat melihatnya. Kata Panglima berpakaian ungu itu, dan tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah prasasti batu besar di luar gerbang Istana Emas. Ini adalah lempengan batu pemeringkatan poin. Namun, ada banyak perubahan dalam pemeringkatan. Bahkan tempat pertama pun telah berubah. Juara pertama, Jiang Xian, 10 juta poin. Tempat kedua, Ye Xuan, 1 juta poin. Tempat ketiga, Zhao Pan, 1 juta poin. Titik. Ketika semua orang melihat peringkat ini, mereka terkejut. Bukankah tempat pertama adalah yang bernama Ye Xuan? Tetapi ketika mereka melihat poin awal di belakang tempat pertama, mereka semua tercengang, bahkan Ye Xuan dan Zhao Pan. 10 juta poin? Bukankah ini berarti orang bernama Jiang Xian ini telah menerobos ke tahap tengah alam roh sejati? Wow! Seluruh hadirin tiba-tiba menjadi bersemangat. Jiang Xian, putra Jenderal Agung yang melindungi negara, sungguh menakjubkan. Saat ia berpartisipasi dalam kompetisi, ia berada di tahap awal alam roh sejati. Hanya dalam waktu setengah bulan, ia berhasil menembus tahap tengah alam roh sejati. Tampaknya ia telah berpetualang di cermin langit berkabut. Zhao Pan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Ye Xuan harus mengakui bahwa Jiang Xian memiliki kualifikasi yang bagus. Dia ingat bahwa Jiang Xian baru berusia 22 tahun.
Baiklah, kalau begitu masuklah satu per satu orang setiap menit, tetapi kamu tidak diizinkan untuk tetap berada di pintu masuk, Jiang Xian. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, Yue San berbaju ungu berteriak. Kemudian, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan bergegas masuk. Ada banyak harta karun di istana emas ini. Orang yang masuk pertama kali, memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun. Jiang Xian, yang telah menerobos ke tahap tengah alam roh sejati, langsung masuk ke istana emas, tetapi kecuali Yue San, tidak seorang pun tahu ke arah mana dia pergi. 1 menit kemudian. Kamu Suan. Teriak Yue San. Kakak gendut, aku pergi dulu. Ye Xuan berkata dengan suara rendah dan berlari ke atas. Setelah memasuki istana emas, ia menemukan ada 4 lorong di pintu masuk. Lupakan saja, kita ambil yang pertama saja. Ye Xuan langsung memilih jalur pertama dan bergegas masuk. Setelah tahap pertama selesai, orang khusus akan menyalin peringkat dan mengirimkannya ke rumah semua orang. Ye Xuan juga menerimanya. Dia samar-samar ingat bahwa Jiang Xian sebelumnya menduduki peringkat ketiga dan memperoleh 28 juta poin. Dia memiliki 71 juta poin. Jika poin awal saat ini dikurangi, Jiang Xian masih kekurangan 34 juta poin. Jadi bagaimana jika kamu berada di tahap tengah alam roh sejati? Bisakah kamu melampauiku? Ye Xuan tidak peduli sama sekali. Tempat pertama di tingkat kedua tidak ada gunanya. Skor akhir harus ditambahkan dengan poin yang terkunci setelah menyelesaikan level pertama. Setelah memikirkannya, Ye Xuan segera bergegas keluar. Tidak ada percabangan di lorong pertama istana emas. Ye Xuan berlari sekitar 2 menit sebelum dia melihat persimpangan jalan. Sekarang, dia punya 2 pilihan. Salah satunya adalah tinggal di sini dan merampok orang lain. Kedua, pilih saja jalan manapun yang ingin Anda lalui. Lupakan saja. Bagi orang lain juga tidak mudah. Mungkin ada banyak harta karun di sana. Ye Xuan tidak ingin bersikap terlalu kejam. Jika dia menjaga sudut, dia akan merampok siapa saja yang masuk. Dia secara acak menemukan jalan masuk dan akhirnya menemukan pintu yang tertutup. Coba aku lihat apa isinya. Gerbang ini terkunci di sini, kedap udara, dan energi spiritual tidak dapat mengalir keluar, jadi meskipun Ye Xuan memiliki garis keturunan rusa pemburu harta karun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Gerbang itu tingginya 5 meter dan terlihat sangat berat, tetapi Ye Xuan memiliki garis keturunan binatang buas menengah, jadi ini tidak menjadi masalah baginya. Sistem Super Devouring. Bab 138, Petualangan. Namun, Ye Xuan masih meremehkan istana emas ini. Dia mendorong sekuat tenaga namun gagal mengguncang pintu. Beban ini pasti puluhan ribu pon, tapi kau tidak bisa menghentikanku dengan ini. Ye Xuan tiba-tiba mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan melesatkan telapak tangannya ke arah pintu. Kali ini, dia menggunakan seni bela diri tingkat 7 dari Sekte Liyun dan berhasil menerobos pintu tersebut. Ledakan. Pintunya membentur dinding, dan suaranya yang keras bergema di seluruh istana emas. Ye Xuan masuk. Istana kecil ini kosong dan luasnya hampir sebesar lapangan sepak bola. Di sudut istana kecil ini, ada peti harta karun. Harta karun. Ye Xuan ingin menghampirinya, tetapi sesaat kemudian dia tiba-tiba berhenti. Istana kecil ini agak aneh. Sekarang dia berada di alam roh sejati dan kemampuan penginderaannya sangat kuat. Dia mendapati lantai di istana ini agak aneh, jadi dia langsung mengeluarkan batu kecil dari ruang melahap dan melemparkannya ke dalam. Sungguh. Ketika kerikil itu jatuh ke tanah, tiba-tiba terjadi gelombang energi yang mengguncang kerikil itu ke langit-langit. Setelah beberapa putaran dan belokan, kerikil itu terpantul ke kaki Ye Xuan di pintu masuk. Formasi, ternyata itu adalah sebuah formasi. Ye Xuan langsung bereaksi. Namun, ia merasa lega ketika melihat batu itu utuh. Tampaknya formasi ini hanya membuat para pendatang kembali ke pintu masuk dan tidak mempunyai sifat ofensif. Cek-cek, bagaimana mungkin formasi belaka bisa begitu sulit bagiku, Ye Xuan? Ye Xuan mendengus dingin dan cepat mencari di sistem pemakan. Benar saja, ia menemukan garis keturunan seseorang yang disebut Master of Formation Breaking. Master of Breaking Formations, meningkatkan kemampuan untuk merasakan formasi. Formasi pada umumnya aktif,
yang berarti dapat dipatahkan. Sangat sedikit orang yang dapat menciptakan formasi kematian. Jika Anda menemui formasi kematian, tidak ada cara lain selain menghancurkannya dengan paksa. Adapun formasi di depan Yesuan, dia merasa itu seharusnya merupakan formasi hidup, karena energi di dinding dan lantai tampaknya lebih kuat daripada roh sejati. Formasi ini seharusnya dibentuk oleh seorang ahli alam Yuan sejati, tetapi tidak ada satupun kontestan yang dapat menghancurkannya dengan paksa, jadi itu pasti formasi hidup. Yesuan menghabiskan 500 poin melahap dan menyatukan darah ahli pemecah formasi. Saat berikutnya, ia menemukan titik untuk memecah formasi. Energi sejati mengalir menurut aturan tertentu, tetapi ada beberapa tempat yang sama sekali tidak memiliki energi sejati. Selama Anda menginjak titik-titik tersebut, Anda dapat mendekati peti harta karun. Pada saat itu, Yesuan melompat langsung ke titik terdekat. Tidak ada energi nyata yang mengalir pada titik berdiri ini, jadi dia aman. Dia meraba dengan hati-hati dan menemukan titik berdiri lain, lalu segera melompat. Kalau orang yang menyusun formasi itu ada di sini, dia pasti akan tercengang dan terkesima, karena dia menghabiskan waktu setahun belajar siang dan malam untuk menyusun formasi itu, dan butuh waktu lama untuk memodifikasinya sebelum mengurangi titik-titiknya hingga batas maksimal dan menyembunyikannya. Namun siapa sangka kalau itu akan dipatahkan oleh Yesuan dalam waktu kurang dari 3 menit. Pada saat ini, Yesuan sudah melompat ke sudut istana kecil dan membuka peti harta karun di sudut. Berderit. Peti harta karun itu terbuka, dan yang terlihat di mata Yesuan adalah hamparan warna ungu yang luas. Kristal. Semuanya kristal. Akan tetapi, seluruh peti harta karun ini diisi dengan kristal bulat yang kualitasnya lebih rendah. Sial, aku jadi kaya raya. Yesuan berteriak. Sekotak penuh kristal, berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan untuk itu? Bahkan kristal yang kualitasnya jelek pun cukup bagus. Pada saat itu, Yesuan memilih untuk menelannya langsung. Ding, tuan rumah melahap 10.000 kristal inferior dan memperoleh 10.000 poin melahap. Sial, 10.000. Itu 100 kristal kelas rendah, cukup untuk membeli 10 cincin Qiankun. Yesuan terkejut. Dia menemukan bahwa jiwanya yang sejati telah berkembang pesat. Dia hampir menghabiskan semua poinnya, dan sekarang dia mendapatkan 10.000 poin melahap sekaligus. Dia begitu bahagianya sampai hampir pingsan. Namun, untuk menerobos dari puncak seni bela diri tingkat ke-10 ke tahap awal alam roh sejati, Yesuan menghabiskan sekitar 40 atau 50 kristal tingkat rendah. Akan tetapi, setelah menerobos ke alam roh sejati, hal-hal yang ia butuhkan meningkat secara eksponensial. Setelah melahap 100 kristal tingkat rendah, dia merasa pengalamannya kurang dari setengah, dan dia memperkirakan akan membutuhkan 2 atau 3 kotak lagi. Diperkirakan Kaisar Kekaisaran Suanyang sangat yakin dengan formasi ini, jadi ia menempatkan 10.000 kristal inferior di sini. Kaisar tidak akan pernah menduga ada seseorang yang mampu menghancurkan formasi ini. Haha, istana emas ini sungguh penuh petualangan. Tawa Yesuan bergema. Di seluruh istana kecil, dan kemudian dia kembali melalui rute yang sama. Setelah pencapaian ini, kecepatan Yesuan juga meningkat. Ia tidak ingin disusul oleh mereka yang datang kemudian. Setelah memasuki percabangan jalan, ada lebih banyak istana seperti ini. Namun, beberapa istana kecil kosong dan digunakan untuk membingungkan orang lain. Setengah jam setelah Yesuan memasuki istana emas, dia akhirnya menemukan sesuatu yang bergerak. Panglima tertinggi berjubah ungu pernah berkata sebelumnya, akan ada beberapa bahaya di istana emas ini, seperti tertangkapnya mata-mata dari negara musuh, tetapi ini hanyalah contoh. Apa yang Yesuan temui saat ini adalah boneka yang bergerak. Boneka ini tingginya sekitar 4 atau 5 meter, dengan anggota tubuh yang tebal dan tubuh berwarna perak. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat. Saat Yesuan muncul di depannya, boneka itu juga berlari ke arahnya, dan suara langkah kaki yang bergemuruh bergema di seluruh lorong. Sangat cepat, sebanding dengan seni bela diri tingkat menengah ke-10. Yesuan terkejut dan langsung mengeluarkan busur elang emas dan menembakkan anak panah peledak bintang dari jarak 100 meter. Ledakan. Anak panah yang terbentuk dari roh sejati itu mengenai pinggang boneka itu dan seketika tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian.
Yang mengejutkan Yesuan adalah setelah boneka itu terbelah menjadi dua bagian, tubuh bagian atasnya masih bergerak. Dalam keputusasaan, Yesuan menembakkan panah lagi dan menghancurkan kepalanya. Boneka ini bukan makhluk hidup, tetapi bisa bergerak. Sepertinya ada formasi di dalamnya. Yesuan bergegas mendekat, dan setelah semakin dekat, dia memang menemukan beberapa petunjuk. Kekuatan spiritual mengalir pada persendian boneka-boneka ini. Selama Anda menyerang tempat itu, Anda dapat dengan mudah mengalahkan boneka itu. Namun, Yesuan telah mencapai alam roh sejati, jadi dia tidak perlu menyerang kelemahan boneka itu. Aku tidak tahu apakah akan ada boneka di alam roh sejati. Jika ada, yang lain akan mendapat masalah. Yesuan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi lagi, tetapi dia berbalik setelah berlari beberapa langkah. Dia memeriksa boneka itu dengan teliti namun tidak menemukan token poin. Sungguh menyebalkan. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan poin di babak kedua turnamen Ibu Kota Kekaisaran. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara langkah kaki, yang membuatnya sedikit tersenyum. Bicaralah tentang Cao Cao dan dia akan muncul. Orang yang memberi poin ada di sini. Sistem Super Devouring. Bab 139. Babak kedua kompetisi Ibu Kota Kekaisaran tingkat kedua, 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari ini, Yesuan berlari-lari dan mendapatkan banyak hal baik. Akan tetapi, kecuali 10.000 kristal inferior yang didapatnya pada hari pertama, dia belum pernah menjumpai pemandangan serupa. Biasanya, benda-benda itu bernilai puluhan juta. Dari hari kedua sampai hari ketujuh, apa yang diperolehnya hampir sama seperti hari pertama. Tapi ini juga sangat bagus. Pada saat ini, semangat aslinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia berusaha lebih keras, dia akan mampu menembus tahap awal alam roh sejati. Selama 7 hari itu, ia menemui banyak hal. Selain para kontestan, Istana Emas ini juga memiliki mata-mata, boneka, dan monster dari negara musuh. Yang paling menyebalkan adalah bahaya-bahaya ini tidak memberinya poin apapun dan hanya dapat ditemukan sesekali di peti harta karun. Oleh karena itu, kecepatan perolehan poin sangat lambat. Namun, Yesuan memiliki kecepatan yang luar biasa dan bertemu banyak orang di sepanjang jalan, sehingga poinnya melonjak dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Tidak ada prasasti batu pemeringkatan di Istana Emas ini, jadi dia tidak tahu di peringkat berapa dia berada, tetapi dia seharusnya berada di posisi 10 besar. Diperkirakan setelah kompetisi Ibu Kota Kekaisaran, poinnya mungkin mencapai 100 juta, jadi dia akan memiliki 1000 kristal tingkat rendah. Dia sekarang berada pada tahap awal alam roh sejati. Dengan beberapa lusin kristal tingkat rendah, dia mungkin akan mampu menerobos ke tahap tengah alam roh sejati. Jika dia melahap semua 1000 kristal inferior ini, dia pasti akan mampu menerobos ke puncak alam roh sejati. Hari ini adalah hari ke-8 tahap kedua kompetisi Ibu Kota Kekaisaran. Istana Emas ini memang sangat besar, dan ada terlalu banyak persimpangan jalan, tetapi Yesuan membuat sketsa agar tidak tersesat. Aku sudah hampir mengelilingi separuh istana. Kalau tidak di sini, pasti ada di separuh yang lain. Yesuan berpikir dalam hati. Namun, saat dia hendak berbalik dan kembali, dia tiba-tiba menemukan tangga di ujungnya. Apa? Istana Emas ini punya lantai 2. Yesuan terkejut, namun dia tidak ragu sama sekali dan langsung berjalan mendekat. Namun, saat Yesuan baru saja berjalan ke lantai 2, dia bertemu seseorang yang sangat dikenalnya. Orang ini adalah dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Melihat orang di depannya yang tampak persis seperti dirinya, Yesuan terkejut. Dia segera melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya di sebuah istana kecil. Tidak ada apapun di sana kecuali Yesuan di depannya. Kalahkan aku dan kau akan menemukan jalan keluar. Yesuan palsu, yang berdiri di depan Yesuan berbicara perlahan, bahkan suaranya pun persis sama. Apa yang dipegangnya adalah pedang pemecah air. Tapi sekarang, Yesuan telah menyadari bahwa ia berada dalam lingkaran ilusi. Dia memiliki garis keturunan ahli pemecah susunan, jadi dia dapat merasakan bahwa Yesuan palsu ini sebenarnya terkondensasi dari esensi sejati. Asalkan aku bisa mengalahkanmu, aku bisa keluar, kan? Yesuan berkata perlahan. Ya. Yesuan palsu mengangguk. Oke. Yesuan berkata,
dan juga menggenggam erat pedang air rusak, sambil berpikir dalam hatinya, itu sangat nyata, bahkan senjatanya pun sama. Jadi, garis keturunan pendekar pedangku juga telah disalin olehnya. Keduanya berdiri berhadapan pada jarak 100 meter. Pada saat ini, Yesuan palsu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas. Yesuan juga memotong. Kedua tebasan itu bertabrakan seketika, menimbulkan dampak yang kuat. Bahkan kekuatannya pun sama. Benar dan salah, salah dan benar, aku ingin melihat seberapa kuat kepalsuanmu. Yesuan mengangkat sudut mulutnya sedikit dan bergegas keluar. Yesuan palsu juga punya ide yang sama, dan dia mendorong kakinya dengan keras dan bergegas maju. Pedang 10.000 bunga. Pedang 10.000 bunga. Keduanya berada di level ketiga pedang 10.000 bunga. Dengan tusukan pedang mereka, roh sejati mereka langsung terbagi menjadi 72 helai dan saling meledak satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak sisi tajam saling bertabrakan dan kemudian meledak. Meski beberapa sisi tajamnya terlihat, keduanya langsung menggunakan Lotus Armor sebelum bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya langsung mulai bertarung satu sama lain, tetapi pertahanan Lotus Armor juga sangat kuat, dan butuh 3,000 Flowers Swords untuk menghancurkannya. Dalam sekejap, pertempuran antara kebenaran dan kepalsuan ini berubah menjadi perang yang menguras tenaga. Keduanya memiliki penampilan yang sama, senjata yang sama, wilayah yang sama, dan bahkan seni bela diri yang sama. Jadi, bagaimana Yesuan bisa mengalahkan Yesuan palsu ini? Keduanya bertarung satu sama lain selama setengah menit, dan semangat sejati mereka pun segera musnah. Namun, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil, yaitu pil yang dapat dengan cepat memulihkan semangat sejatinya. Apa? Yesuan palsu terkejut. Dia adalah ilusi Yesuan. Dia terbentuk saat Yesuan melangkah ke tingkat kedua. Namun, yang tidak dia mengerti adalah dari mana datangnya pil di tangan Yesuan. Melihat ekspresi pihak lain berubah, mulut Yesuan sedikit melengkung. Dia benar-benar takut pihak lain akan menyalin sistem melahap itu juga. Dalam kasus ini, tidak peduli garis keturunan apa yang ditukar, pihak lain juga akan memilikinya. Tetapi sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Walaupun susunan ilusi ini kuat, sistem pelahapnya berada di luar jangkauan replikasi susunan ilusi ini. Pemenangnya sudah sangat jelas. Yesuan memiliki ramuan yang dapat mengembalikan jiwa aslinya, tetapi Yesuan palsu tidak. Tak lama kemudian, jiwa sejati Yesuan palsu pun habis. Meskipun garis keturunan 100 bunga dan teknik pedang teratai hijau dapat dipulihkan, hal ini terjadi selama pertempuran. Bagaimana kecepatan pemulihan Yesuan palsu bisa lebih cepat daripada Yesuan asli? Beberapa menit kemudian, roh asli Yesuan yang palsu habis, lalu dia ditembakkan ke saringan oleh pedang Wanhua milik Yesuan, dan akhirnya berubah menjadi gelembung. Ini pertama kalinya aku bunuh diri, dan rasanya berbeda. Melihat Yesuan palsu menghilang, Yesuan tersenyum pada dirinya sendiri. Susunan ilusi ini sesungguhnya hanya memberi pengaruh kecil padanya karena dia tidak dapat menyalin sistem pelahap. Akan tetapi, dia juga paham bahwa susunan ilusi ini mengharuskan orang yang memasukinya untuk menerobos dalam pertempuran, jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ada banyak jenis terobosan, termasuk terobosan dalam ranah, terobosan dalam seni bela diri, dan bahkan keterampilan bertarung. Yesuan, itu curang. Setelah Yesuan mengalahkan dirinya yang palsu, gerbang di ujung istana terbuka dengan keras, dan Yesuan dengan cepat bergegas mendekat. Akhirnya aku keluar. Aku sangat cepat, seharusnya aku yang pertama. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya, dan pada saat yang sama melihat sekeliling. Dia mendapati dirinya berada di peron kosong, dan di depannya berdiri sebuah cermin angkasa. Kau keluar secepat ini. Sebuah suara dengan nada agak terkejut terdengar di telinga Yesuan. Yesuan menoleh dan melihat seorang pria berpakaian ungu berjalan ke arahnya tidak jauh darinya. Itu adalah Yue San, komandan pengawal kekaisaran. Halo Pak. Yesuan berkata dengan hormat. Kupikir akan butuh waktu setengah bulan untuk mencapai level kedua, tapi tak kusangka ternyata hanya butuh setengah waktu. Yue San berkata dengan heran. Jika orang biasa, mungkin akan sulit menemukan tangga itu meskipun ia menghabiskan waktu 20 hari. Tapi Yesuan bukan orang biasa.
Kecepatannya jauh melampaui orang biasa, jadi dialah yang menemukannya lebih dulu. Sistem Super Devouring. Bab 140, Jenderal Agung yang Menjaga Negara. Berikan aku tanda identitasmu. Yue San mengulurkan tangannya. Ye Xuan mengeluarkan token identitas dari ruang melahap dan menyerahkannya. 76.680.000. Yue San melaporkan sebuah angka, yang merupakan skor akhir Ye Xuan. Baiklah. Tuan, saya di tempat manakah? Ye Xuan bertanya dengan lemah. Jangan khawatir. Meskipun Jiang Xian telah menembus tahap tengah alam roh sejati, tidak banyak cara baginya untuk memperoleh poin di level kedua. Dia hanya memiliki 13 juta sekarang, yang lebih sedikit darimu. Kata Yue San. Meskipun Ye Xuan sangat percaya diri, dia tidak 100% yakin bisa meraih tempat pertama, karena Jiang Xian belum keluar. Mungkin dia akan mendapat keberuntungan dan menemukan puluhan juta poin di peti harta karun. Kemungkinan ini kecil, tetapi masih ada. Kau benar-benar berada di posisi pertama. Meskipun ranah Jiang Xian tinggi, jika dia tidak bisa menerobosku, dia mungkin akan tersingkir. Yue San berkata perlahan sambil menatap pintu yang tertutup. Jika Anda tidak dapat melampaui diri Anda sendiri dalam waktu 1 bulan, Anda akan tereliminasi, dan poin tidak dapat ditukarkan pada saat itu. Tetapi sekali lagi, 76 juta poin milik Ye Xuan dapat ditukar dengan lebih dari 700 kristal tingkat rendah. Semoga cepat berakhir, supaya aku bisa menembus puncak alam roh sejati. Ye Xuan sangat menantikannya. Ketika dia tiba di kota Nanlin, dia baru mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Akan tetapi, tidak akan lama lagi sebelum dia mampu menerobos ke puncak alam roh sejati. Baru 3 bulan berlalu. Akan tetapi, ketika dia teringat kepada ayah orang malang itu yang jahat, dia merasa ini saja tidak cukup. 8 tahun yang lalu, saat Ye Chong memenangi tempat pertama dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, alam aslinya bukanlah alam Zenyuan, tetapi ia telah melampaui alam Sendan. Surat itu ditulisnya setelah kompetisi. Dia baru berusia 28 tahun saat itu, dan di usianya yang ke-28, dia telah melampaui alam pil ilahi. Yue San di depan Ye Xuan tampak berusia 40 tahun, namun dia hanya berada di alam Yuan sejati. Itulah bedanya. Ye Xuan mampu tumbuh ke levelnya saat ini berkat sistem devouring, dan Ye Chong mampu memiliki bakat seperti itu mungkin karena ia memiliki pertemuan yang sebanding dengan sistem devouring. Melihat Ye Xuan yang sedang linglung, Yue San berkata lagi, baiklah, masih ada lebih dari 20 hari sebelum kompetisi berakhir, aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali terlebih dahulu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, begitu saja, Ye Xuan kembali ke kediaman sebelumnya. Ia pun tidak menyangka akan mampu memperoleh juara pertama dalam perlombaan tersebut. Meskipun belum terkonfirmasi, peluangnya adalah 99,9%. Namun kompetisi belum berakhir, jadi dia hanya bisa menghabiskan waktu di rumahnya. Pada hari ke-25 tahap kedua kompetisi, Zhao Pan juga berhasil berjuang keluar. Dia menerobos wilayah itu dan mampu membunuh Zhao Pan palsu. Ye Xuan diam-diam mengaguminya, karena dia telah mencapai kesuksesan seperti itu dengan bantuan sistem pemakan. Tanpa sistem pelahap, dia akan menjadi sampah. Orang-orang seperti Zhao Pan adalah jenius sejati. 30 hari kemudian, kompetisi ibu kota kekaisaran berakhir. Menurut berita yang dibawa oleh Zhao Pan, Ye Xuan juga tahu bahwa ada total 8 orang yang keluar dari putaran kedua kompetisi ibu kota kekaisaran, yaitu 6 jenius alam roh sejati, ditambah dia dan Zhao Pan. Sedangkan yang lainnya, singkirkan semuanya. Walaupun jumlah mereka hanya 8, jika poin 8 orang itu palsu, itu tetap saja jumlah yang cukup besar. Setelah kompetisi, Ye Xuan menerima pemberitahuan, dan 3 hari kemudian, Kaisar secara pribadi menganugerahkan gelar itu kepadanya. Dengan kata lain, dia akan menjadi pejabat dalam 3 hari. Meskipun aku tidak tahu posisi resmi seperti apa yang bisa dia pegang, karena dia menduduki peringkat pertama dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, posisi resminya pasti sangat tinggi. 3 hari berlalu dengan cepat. Di bawah bimbingan Yue San, Ye Xuan datang ke tempat paling hikmat di Istana Kekaisaran, Aula Suanyang, yang juga merupakan tempat para pejabat mengadakan pengadilan. Ketika Ye Xuan tiba, sudah ada ratusan pejabat berdiri di sana,
termasuk Sixteen, Inspektur Agung, dan di singgasana naga duduk seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota naga. Tidak diragukan lagi bahwa pria paruh baya ini adalah Kaisar Kekaisaran Xuanyang, Zhao Chongguang. Di sampingnya berdiri seorang pria gemuk berjubah kekaisaran, dia adalah Zhao Pan. Pemandangan itu terlalu tidak sesuai dan Ye Xuan tidak berani melihatnya. Yang mulia, orang itu telah dibawa ke sini. Yue San mengepalkan tangannya dengan hormat. Di dunia ini, Anda biasanya tidak berlutut saat bertemu pejabat. Anda hanya perlu membungkuk dan menangkupkan kedua tangan, bahkan saat bertemu kaisar. Ye Xuan juga buru-buru mengepalkan tinjunya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa ada cermin luar angkasa di sampingnya. Mungkinkah adegan saat ini juga diproyeksikan? Bab ini belum selesai, silakan balik halaman keluar. Dia sedikit penasaran. Jabatan resmi apa yang akan diberikan kaisar kepadanya? Asal dia bukan kepala Kasim. Pada saat ini, seorang Kasim di sebelah Zhao Chongguang berdiri, membuka berkas kuning, dan berteriak dengan suara serak, Ye Xuan, Jiang Xian, Li Shaotian, Lu Yu. Dia membacakan 7 nama berturut-turut. Kecuali Zhao Pan, semuanya hadir. Saat namanya dipanggil, Ye Xuan minggir. Kemudian, ia mendengar serangkaian kata yang memujinya, seperti, seorang jenius, dan pilar negara. Itu hanya serangkaian kata-kata bagus yang membuatnya tersipu. Ketika Kasim membacakan posisi resmi, semua pejabat sipil dan militer di istana terkejut. Tunjuk Ye Xuan sebagai jenderal besar negara, ini keputusanku. Suara itu bergema di istana Xuanyang dan juga jatuh ke telinga Ye Xuan. Tuan Tanah, Jenderal, tampaknya sangat berkuasa. Ayah Jiang Xian adalah jenderal yang melindungi negara. Nama saya mirip, jadi kita seharusnya berada di level yang sama. Ye Xuan berpikir dalam hati dan merasa sangat puas. Dia segera mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, setelah mendengar diskusi antara pejabat sipil dan militer, dia merasa agak tidak senang. Para pejabat sipil dan militer ini menganggapnya hanya orang yang beruntung. Dari segi kekuatan, Jiang Xian seharusnya yang terkuat, jadi mereka merasa bahwa posisi resmi ini harus diberikan kepada Jiang Xian. Mendengar ini, Ye Xuan hampir ingin menamparkan wajahnya. Di tingkat kedua ini, peruntungannya memang tidak begitu baik, bahkan dia belum menemui alam roh sejati. Dia pun sangat tidak berdaya karena tidak bertemu dengan Jiang Xian di lantai kedua. Kalau tidak Jiang Xian pasti akan dihajarnya habis-habisan dan semua barangnya akan dirampas olehnya. Akan tetapi, para pejabat tersebut hanya dapat membahasnya secara tertutup dan tidak berani berdiri dan menentangnya. Anda tahu, jabatan resmi Ye Xuan lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang hadir. Jenderal Pengawal Negara, Jenderal Pelindung Negara, Panglima Tertinggi Garda Kekaisaran, Perdana Menteri, dan sebagainya, mereka inilah pejabat tertinggi. Sebagian besar pejabat ini berada pada pangkat kedua dan ketiga, dan mereka harus tunduk saat bertemu Ye Xuan di masa mendatang. Berikutnya, adalah penobatan Jiang Xian, putra Jenderal Besar Negara. Jiang Xian diangkat sebagai Wakil Komandan Garda Kekaisaran, jabatan pejabat tingkat 2, yang dianggap baik. Adapun yang lainnya, mereka semua diberi posisi pejabat tingkat ketiga.